Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibranul Hakim dari Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun, sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Haris Hadianto yang telah membimbing dalam pembuatan serta pengerjaan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Intensitas Waktu Bermain Game Online Terhadap Kondisi Psikis Siswa Sekolah Dasar. Latar belakang masalah dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh intensitas waktu bermain game seseorang, khususnya pelajar sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat dampak intensitas waktu bermain seseorang, khususnya pelajar sekolah dasar, terhadap tingkat pengetahuan siswa dalam bermain game online. Apakah siswa sekolah dasar terkena dampak bermain game online, dan bagaimana dampaknya jika siswa sekolah dasar dalam bermain game online, apakah hanya terkena dampak psikis ataupun bisa terkena dampak yang lainnya. Instrumen ini menggunakan metode survei dengan desain cross-seksional, dan subjek ini memanfaatkan fitur Google Form kuesioner dan melibatkan 30 siswa sekolah dasar yang disebarkan melalui link di media sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan responden yang cenderung lebih mengetahui pengetahuan game dibanding pengetahuan pembelajaran sekolah yang sepatutnya diketahui oleh siswa sekolah dasar. Melihat siswa lebih tahu dalam pengetahuan game online atau game dibanding pengetahuan pembelajaran sekolah menunjukkan bahwa siswa sudah terkena atau mengenai dampak kondisi psikis atau kondisi gangguan mental, namun gangguan mentalnya pada pemikiran saja. Ini disebabkan oleh lamanya intensitas waktu bermain game online yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Pengaruh globalisasi sudah sangat dirasakan oleh kita semua, bukan hanya dirasakan oleh di Indonesia saja, melainkan seluruh penjuru dunia sudah merasakan pengaruh dan dampaknya perkembangan globalisasi di bidang teknologi. Salah satu dalam hal perkembangan saat ini ialah perkembangan teknologi internet. Dengan perkembangan internet yang semakin maju, hampir semua orang dapat mengaksesnya, dan perkembangan internet ini sangat membantu pekerjaan manusia lebih ke modern dan lebih kekinian yang bisa membantu tugas manusia. Dengan perkembangan pesat yang terjadi pada globalisasi di bidang teknologi, menjadikan bermain game online tidak repot atau tidak harus pergi ke warnet yang dirasa akan menguras kantong kita lebih banyak. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Bermain game hanya cukup berjam di rumah dan mempunyai smartphone atau handphone dan memiliki sinyal jaringan internet sudah bisa dilakukan hanya dengan bermodal itu saja. Tentunya di era serba modern ini dan berkembangnya iptek secara signifikan, manusia menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai fitur-fitur atau yang lainnya. Dengan alat yang serba canggih, tinggal kita sebagai manusia bisa memilah dan memanfaatkannya secara baik dan benar. Pada bagian teori relevan menjelaskan dua teori para ahli
yang menjelaskan tentang berbagai fakta game online. Yang pertama, menurut pendapat Samuel, game online adalah permainan dengan jaringan di mana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual. Lebih lanjut, dapat dikatakan game online adalah suatu permainan yang bisa dimainkan oleh banyak orang secara bersamaan dan menggunakan koneksi internet. Itu yang dikatakan oleh pendapat para ahli Yong. Dan fenomena penggunaan game online memang sedang menjadi tren tersendiri baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pada bagian ini, kondisi yang terdapat pada fenomena ini membahas tentang pengaruh game online yang sering dimainkan oleh banyak kalangan dan di berbagai mancanegara. Nah, yang dikhawatirkan dalam pembahasan ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau masih rentan terpengaruh dengan yang lain, belum tahu dampak apa yang akan diakibatkan bila terlalu lama atau terlalu banyak bermain game online atau game yang sedang marak ini. Tentu di sini peran orang tua sangat wajib, sangat vital untuk mengawasi berbagai perkembangan anak ataupun dari kegiatan anak. Di penelitian terdahulu menyebutkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa pengakses game online makin hari makin bertambah, baik secara pengakses pengguna baru ataupun pengguna lama. Perusahaan game online terus mengadakan event-event atau hal-hal yang bisa membuat menarik minat penggunanya agar terpengaruh dalam game tersebut. Kondisi psikis yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu, terkadang kondisi psikologis bisa terganggu. Kondisi inilah yang disebut dengan gangguan psikologis atau gangguan mental yang disebabkan oleh teknologi ataupun perkembangan zaman. Dengan berbagai akses yang mudah, game online bisa diakses di mana saja, kapan saja, tanpa batas. Tidak ada batasan umur, semua game online bisa diakses. Pada bagian rumusan masalah terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, untuk melihat dampak intensitas waktu bermain seseorang, khususnya pelajar sekolah dasar, terhadap tingkat pengetahuan siswa dalam bermain game online. Yang kedua, apakah siswa sekolah dasar terkena dampak bermain game online atau tidak. Dan yang ketiga, bagaimana dampaknya waktu bermain selain pada psikis, apakah berdampak pada pengetahuan siswa atau tidak. Di bagian paparan urgensi, yaitu untuk mengetahui dampak intensitas game online terhadap pelajar yang dapat mempengaruhi proses belajar. Selain mengganggu psikis seorang pelajar ataupun siswa, game online ini tidak bisa selalu dicap buruk bagi pelajar. Tidak semua game online mempunyai dampak buruk. Tergantung kita sebagai pengguna bijak dalam memanage dan mengatur waktu, kapan bermain, kapan belajar. Dengan itu dapat mengubah pandangan orang lain, khususnya orang tua, bahwa bermain game tidak selalu buruk. Di dalam kajian teori berisikan tentang memaparkan teori-teori. Yang pertama ada teori intensitas menurut Yuniar dan Nurwidawati. Intensitas merupakan tingkat keseringan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu yang didasarkan rasa senang terhadap kegiatan yang dilakukannya. Dan yang kedua, mengutip dari dokter sehat, kondisi psikis adalah kondisi mental seseorang
kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, psikis seseorang sangat berperan dalam menentukan kepribadian seseorang tersebut. Dan yang selanjutnya, ada teori tentang kecanduan game online yang dipaparkan oleh Yongka. Kecanduan game online merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan Internet Addictive Disorder. Seperti yang disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan. Salah satunya adalah computer game addiction, yaitu berlebihan terhadap bermain game. Di metode penelitian ini, saya menggunakan metode survei seperti dikutip oleh R. Gray dan kawan-kawan menyebutkan bahwa metode survei melibatkan beberapa pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pendapat orang untuk menjawab beberapa topik dan masalah. Pada bagian desain, dalam penelitian ini, saya menggunakan desain cross-seksional seperti yang dikutip Noto Atmojo. Cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari suatu dinamika kolerasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dan dengan pengumpulan data pada suatu saat tertentu, atau lebih tepatnya point time approach. Pada bagian instrumen ini, alat pengumpulan data pada metode kali ini yaitu mengenalkan Google Form Questionnaire yang berisi tentang pengaruh intensitas waktu bermain game online terhadap kondisi psikis siswa sekolah dasar dan sebagaimana dampaknya kepada pengetahuan terhadap siswa sekolah dasar yang bermain game online. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa anak sekolah dasar menunjukkan rata-rata bermain game online menghabiskan 1-2 jam lamanya dalam per hari. Dari 33 partisipan di sini terlihat metode survei yang diberikan kepada siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar yang mengisi kuesioner tersebut rata-rata duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dari 34 partisipan menunjukkan bahwa 14,7% menunjukkan bahwa anak sekolah dasar tidak menyukai bermain game, entah itu game online atau game offline, dan sebanyak 41,2% yang menunjukkan bahwa kadang-kadang atau tidak terlalu menyukai kepada game, dan total sebanyak 44,1% siswa sekolah dasar menyukai game, baik itu game online ataupun maupun game offline. Nah, di sini diagram di atas menunjukkan bahwa pengetahuan game lebih besar persentasenya, perbandingannya 79,4% untuk pengetahuan dan 91,2% untuk game. Di sini menunjukkan bahwa perkembangan zaman di dunia iptek turut berpengaruh terhadap kondisi psikis anak, terutama pada anak sekolah dasar. Kondisi psikis di sini bisa disebutkan berkenaan dengan mental dan kondisi semangat siswa dalam belajar menjadi menurun dikarenakan kecanduan bermain game online. Dengan diresmikannya oleh WHO sebagai induk kesehatan dunia di bawah naungan PBB, semakin menguatkan bahwa kecanduan bermain game bukan hanya sekedar nafsu atau keinginan biasa, melainkan sebuah penyakit gangguan mental atau psikis. Sebenarnya, fenomena kecanduan game online sudah lama terjadi, tetapi tidak setinggi seperti sekarang. Jadi, pada zaman dahulu, fenomena ini sebenarnya sudah terjadi. Dikarenakan, pada zaman dahulu tidak setinggi sekarang, game online hanya bisa diakses di perangkat komputer, dan perangkat komputer hanya beberapa orang yang mampu untuk membelinya dikarenakan harganya yang cukup tinggi. Fenomena mewabahnya, sebuah game online makin tidak terbendung setelah
perusahaan handphone meluncurkan smartphone yang cukup terjangkau untuk dibeli oleh para kalangan yang tidak bisa membeli perangkat komputer. Hal itu dibuktikan dari sumber unduh di Android Play Store. Salah satu game yaitu Mobile Legends dibuktikan sudah 100 juta orang mengunduhnya di seluruh dunia. Semakin menguatkan bahwa fenomena ini bukan hanya fiktif belakang, tapi benar terjadi. Itu disebabkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang masuk ke negara kita. Intensitas di sini menandakan seberapa terpengaruhnya sebuah game online dalam kondisi psikis pelajar ataupun seorang anak sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Sejatinya juga hal yang dilakukan berlebihan tidak baik. Sebaiknya kita dalam melakukan hal cukup saja, tidak boleh berlebihan atau mencapai batas tertentu. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus pintar dalam mengendalikan arus globalisasi yang masuk dan perkembangan zaman. Buang yang buruknya, ambil yang baik, lalu manfaatkan. Pengetahuan tentang daya nalar ingat siswa juga lebih cenderung lebih hafal dalam penokohan game dibandingkan pelajaran. Hanya sebagian anak kecil atau anak sekolah dasar yang tidak mengetahui game dan tidak suka dalam bermain game. Bukan berarti itu menjamin tidak akan terkena dampak dari bermain game online. Sisanya, partisipan mampu menjawab karakter dalam game sejatinya seseorang yang bisa mengontrol dan menempatkan waktu. Ialah seorang orang tua ataupun diri kita sendiri. Sebaiknya game dilakukan di kala waktu bersantai untuk menghilangkan kejenuhan, bukan malah menimbulkan penyakit ataupun hal-hal negatif yang lainnya. Banyak segelintir orang yang melebihi batas memainkannya, sehingga stigma-stigma negatif pada game berdatangan dan